Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Selasa 15 April 2025. Dan hari ini tema kita spesial membahas mengenai 30 tahun TVRI Jambi berkarya untuk negeri. Tentu ada 3 narasumber spesial yang sudah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Pak Herli Marjoni, Esos MM. Beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ini saya agak grogi nih wawancari Pak Kesna. Terima kasih Bapak sudah hadir dan nanti banyak berdiskusi tentang refleksi nih usia 30 tahun TVRI nanti seperti apa. Kemudian narasumber kedua ada Bang Kemas Al-Fajri SH, beliau adalah Ketua KPID Jambi. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jika sudah hadir. Dan narasumber yang ketiga ada Bang Ahmad Taufik Helmi, Esos, MOS, mediator nih KI Provinsi Jambi. Apa kabar? Baik. Taufik? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Kalau kita bicara usia 30 tahun tentunya kalau Undang-Undang Kepemudaan ini puncak dari usia pemuda dan tentunya harusnya sudah semakin dewasa dan matang. Tapi sebelum kita berdialog ada prolog yang sudah disiapkan, kita saksikan bersama. Stasiun Jambi genap berusia 30 tahun. Berdirinya stasiun penyiaran televisi di Provinsi Jambi diawali dengan dibangunnya Stasiun Produksi Keliling atau SPK yang berlokasi di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tingginya animo masyarakat atas kehadiran TVRI SPK Jambi di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah dalam menyebarkan berbagai ragam informasi pembangunan membuat Gubernur Jambi yang pada saat itu dijabat Abdurrahman Sayuti minta agar TVRI SPK Jambi untuk melakukan siaran lokal. Atas izin prinsip Dirjen RTF Depan RI nomor 2173-RTF-1995, TVRI Stasiun Jambi melakukan siaran lokal pertama kali pada tanggal 6 Januari 1996 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-39 Provinsi Jambi. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah stasiun televisi yang menjadi garda terdepan dalam kebutuhan informasi masyarakat. Sejak awal berdiri pada 15 April 1995, TVRI Stasiun Jambi terus berkomitmen untuk menjadi media referensi dan rujukan dalam mengawal pembangunan daerah Provinsi Jambi melalui pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen kepada publik dalam setiap tayangannya, TVRI Stasiun Jambi dipercaya masuk tipe A selalu menjunjung integritas bangsa dengan menyuarakan kepentingan publik, keberagaman budaya dan agama. Berbagai transformasi terus dilakukan oleh TVRI Stasiun Jambi agar dapat terus menyiarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Selain itu telah melakukan migrasi siaran dari analog ke digital. TVRI Stasiun Jambi juga memodernisasi berbagai fasilitas pelayanan operasional siaran dan fasilitas fisik pendukung operasional untuk meningkatkan jangkauan siaran. Selain di Kota Jambi, TVRI Stasiun Jambi juga memiliki stasiun transmisi di setiap kabupaten untuk mendukung dan memperluas jangkauan siaran. Seperti stasiun transmisi di Kabupaten Sarawangun, Bangko, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Kerinci, dan Sungai Penuh. Siaran TVRI Stasiun Jambi saat ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja, baik melalui kanal digital maupun media streaming dan media sosial. Di tengah maraknya berita bohong atau hoaks dan terpaan konten bias komersial, masyarakat membutuhkan keberadaan sumber informasi yang dapat menjadi rujukan. Sebagai televisi publik, TVRI Stasiun Jambi menjadi salah satu sumber rujukan terpercaya bagi masyarakat untuk memperoleh tontonan sehat yang berkualitas melalui karya insan TVRI. Tak hanya sebagai sumber informasi, keberadaan TVRI Stasiun Jambi juga dibutuhkan sebagai referensi pendidikan, hiburan, dan perekat sosial. Sebagai televisi publik, TVRI Stasiun Jambi juga memiliki peran sebagai penyambung program pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah agar diketahui oleh masyarakat. Peran dan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran sangat dinantikan masyarakat, khususnya di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah, dalam memberikan tontonan dan tuntunan yang edukatif dan menghibur. Dirgahayu TVRI Stasiun Jambi, terus berkarya untuk negeri. Baik, demikian tadi prolog tentang sejarah TVRI Jambi yang berdiri tahun 95. Tentunya sudah banyak capaian-capaian ya Pak Joni
Pak Kepsta terkait dengan perjalanan TVRI dari tahun 90, TVRI Jambi khususnya tahun 95 sampai 2025 ini. Apa refleksinya yang Pak Joni, tentunya Pak Joni juga berkarir sudah lama, meskipun di TVRI Jambi juga belum hanya 1 tahun Pak ya, sudah 1 tahun. Nah, bagaimana refleksi perjalanannya Pak? Baik, TVRI Jambi 30 tahun itu suatu perjalanan yang luar biasa ya. Ini termasuk stasiun yang dulu SPK, sekarang sudah menjadi kelas A, itu termasuk cepat. Pak, bisa dijelaskan SPK itu apa Pak? Stasiun produksi keliling. Dulu kan stasiun produksi keliling itu ada Lampung, ya kan, ada Riau, itu hampir berbarengan, termasuk Bengkulu kan. Bengkulu itu hampir berbarengan. Tetapi Jambi 4 tahun yang lalu sudah naik tipe A. Artinya ini sangat cepat sekali perjalanan atau dinamika yang ada di TVRI Stasiun Jambi. Kita dulu kita tahu bahwa dulu ada di tujuan SPK, tapi pendahulu kita melihat Telanai ini adalah pusatnya provinsi, makanya stasiun kita dipindahkan ke Telanai. Apa yang terjadi? Itu percepatan dan pembangunan pemerintah daerah, bantu dan izin transmisi menjadi gedung yang kita ini walaupun belum standar, tetapi ini sudah layak untuk kita jadi kelas A. Akan lebih layak lagi kalau pemerintah daerah, Pak Gubernur dapat merealisasikan studio kita yang di belakang memang sudah ada ide-idenya, itu luar biasa. Kita akan menjadi kalau itu terrealisasi, itu akan menjadi stasiun punya studio yang terbesar di Indonesia kan, bisa saya lihat desainnya gitu. Ini sangat cepat sekali. Kenapa terjadi sangat cepat? Pertama, saya melihat saya ada banyak berkeliling dari stasiun ke stasiun lain. Saya pernah di Lampung, saya pernah di Sulawesi Barat, saya pernah di Bangka Belitung, saya pernah juga di Sumatera Barat, bahkan saya pernah di nasional. Ini teman-teman di TVRI Stasiun Jambi luar biasa. Pertama, semangat membangunnya yang luar biasa. Saya masuk sini cuma 1 bulan berkonsolidasi dengan teman-teman, tapi apa yang saya mau, apa yang menjadi program saya bisa jalan dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Karena teman-teman udah etos kerjanya sangat tinggi. Yang kedua, dukungan dari pemerintah daerah. Ingat kita dulu tahu beberapa tahun yang lalu provinsi itu malah bantu satelit. Sewakan TVRI Stasiun Jambi ini satelit. Hanya Aceh dan Jambi saja pemerintah daerahnya itu, yang support satelit. Berarti menunjukkan kedekatan. Bagaimana TVRI Jambi mampu membangun komunikasi sinergis dengan pemerintah provinsi. Seperti itu luar biasa. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur yang sekarang, direksi telah membangun bersama Kominfo itu stasiun transmisi digital. Ini kita yang ada di sini itu 10 kilo. Ya. Stasiun pemancar kita ini yang tidak dimiliki oleh TV swasta. Jadi siaran kita yang melalui Telanai ini 10 kilo itu kalau di rumah pasti bening, jernih. Ya, karena daya pancarnya yang luar biasa. Kita juga ada 5 lagi stasiun penyiaran yang aktif seperti ini. Kita yang on air sekarang 6 stasiun pemancar. Ada di Serawangun, ada di Merangin, ada di Tanjung Jabung Barat, Tungkal, ada juga di Kerinci, ya di Sungai Penuh ya. Kalau Kerinci belum peralatannya, tapi gedungnya sudah ada. Mudah-mudahan Kominfo akan segera merealisasikan peralatannya, termasuk di Baik, banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi saya harus geser dulu ke Bang Kemas dulu. Bang Kemas sebagai Ketua KPID tentu ini hubungannya sangat erat ya antara lembaga penyiaran TVRI dengan KPID sebagai lembaga pengawas ya istilahnya ya. Nah, bagaimana memandang hubungan baik antara KPID dengan TVRI, dan apakah TVRI pernah melakukan pelanggaran? Mudah-mudahan tidak, karena kita yang paling patut sebenarnya tidak pernah melakukan pelanggaran. Gimana, Mas? Baik, terima kasih ya kan.
tentu dari KPID kami menyoroti terkait dengan peran daripada TVRI itu sendiri. Pertama, kita tahu bahwa tugas daripada lembaga penyiaran publik yang satu-satunya dibiayai oleh negara itu hanya TVRI. Artinya stigma masyarakat melihat bahwa LPP ini merupakan milik pemerintah. Itu. Nah, sementara di dalam undang-undang yang diatur dari penyiaran itu mesti memberikan informasi, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, juga tentunya hiburan yang sehat. Ya kan? Nah, kita hanya berpikir bahwa bagaimana LPP yang ada di Jambi ini mampu bekerja secara baik. Nah, kita menyoroti hal yang sangat penting, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, Pak Kepsta, ya kan, bahwa Provinsi Jambi sekarang ini menjadi peringkat pertama ya terkait masalah judi online. Nah, dari KPID memang kalau kita bicara P3SPS, kemudian undang-undang penyiaran, saya pikir teman-teman TVRI udah hatam yang begitu kan. Artinya terkait dengan pertanyaan tadi, apakah TVRI ada melakukan pelanggaran? Saya pikir itu tidak perlu kita bahas karena mungkin lebih paham orang TVRI daripada orang KPID kan. Nah, tapi kami lebih menyoroti kepada tadi, ini seperti apa nih bentuk tanggung jawab TVRI sebagai penyedia informasi kepada masyarakat Jambi khususnya. Dengan adanya maraknya judi online. Betul. Nah, ini kan menjadi pukulan bagi kita di Jambi ya kan. Nah, kami dari KPID sudah berdiskusi, melakukan kajian kan. Tapi kami kasih waktu lah kepada teman-teman di baik di LPP maupun yang di LPS ya, teman-teman di lembaga penyiaran swasta. Ini kalau bisa bikinlah iklan layanan masyarakat terkait dengan berbahayanya melakukan judi online ya kan. Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, ini menjadi apa namanya pokok-pokok pikiran kita lah. Nah, mudah-mudahan tanpa ada edaran dari KPID itu bisa dijalankan. Tapi kalau memang belum, nanti kita akan buat surat. Nah, itu menjadi perhatian serius bagi kita. Kemudian yang kedua terkait masalah edukasi, karena memang TVRI kita lihat itu mesti banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Nah, kita tahu ya kan generasi muda kita yang ada di provinsi, khususnya saya soroti yang di kota Jambi. Kita tahu dulu Jambi itu terkenal, Pak Kepsta ya kan, itu sebagai kota paling aman di seluruh Indonesia. Tapi hari ini Pak, cara pandang itu sudah mulai memudar saya lihat. Saya pribadi ya kan, itu sekarang kalau nongkrong, duduk mau minum minuman hangat malam-malam itu udah takut Pak. Karena apa? Udah mulai marak. Ada tawuran pelajar, antar geng segala macam. Nah, ini kan kita juga minta kepada LPP khususnya di TVRI itu juga mesti kasih himbauan lah. Karena kita pengen informasi itu sampai kepada masyarakat. Nah, nanti kita bisa lihat apakah TVRI ini pernah ditonton oleh masyarakat apa tidak dengan kalangan-kalangan tertentu ya. Karena kan kita lihat sekarang ini kan apa kalau istilahnya Pak Salman kan Gen Z ya, anak-anak milenial kan. Kita tahu tantangan televisi mainstream hari ini ada banyak media-media platform di luar itu Pak. Seperti media sosial ya kan. Nah, kita pengen agar fungsi yang dimiliki oleh teman-teman di LPP maupun di LPS itu bisa menyentuh dan menjangkau kepada generasi muda tadi Pak, ya kan? Baik, supaya kita ingin ciptakan Jambi itu menjadi kota yang damai. Mungkin itu. Nanti akan direspon tentunya oleh Pak Kepsta, saya yakin. Tapi kita sudah dulu, tapi juga nanti akan ke Bang Taufik. Kita sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema 30 tahun TVRI Jambi berkarya untuk negeri. Saya kembali lagi ke narasumber yang ketiga, ada Bang Taufik. Bang Taufik sebagai Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi. Bang Taufik, sama nih pertanyaannya, di usia 30 tahun tentunya sudah banyak kerjasama yang sudah dilakukan dengan Komisi Informasi. Apa tanggapan dengan usia 30 tahun ini? Ya, makasih Mas Farid. Mas Faris, apa namanya? Bukan Mas Farid, Mas Farid. Pertama saya mengucapkan selamat HUT ke 30 tahun TVRI Jambi 15 April 1995 dan 15 April 2025.
Kemudian sangat istimewa juga, belum pernah Pak Kepsta yang dampingi kita kan. Hari ini langsung Pak Kepsta yang apa namanya, yang dialog jadi narasumber bersama kita. Nah, memang kalau Komisi Informasi sendiri, alhamdulillah memang awal tahun dulu kita sudah melakukan kerjasama dengan TVRI Jambi terkait dengan untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi-informasi di Provinsi Jambi. Memang tahun-tahun sebelumnya sering juga kita laksanakan, tapi yang berbentuk MOU dengan TVRI Jambi memang baru tahun ini semenjak ada Pak Kepsta ini. Dan kami menilai hari ini yang apa namanya di usia yang 30 tahun ini sudah cukup baik. Setahunya Komisi Informasi memang apa namanya, tinggal nanti yang perlu kami harapkan ke depan ya tentu inovasi-inovasi dan modernisasi kan yang disampaikan oleh Pak Ketua KPID terkait dengan di satu sisi harus menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan ke publik. Kemudian sebagai badan publik dan layanan publik. Nah, kemudian di satu sisi hari ini masyarakat apa namanya butuh juga hiburan, kemudian informasi-informasi yang disampaikan melalui platform-platform tadi. Tentu TVRI TVRI Jambi bermigrasi lah bahasanya, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman mungkin yang hari ini. Yang ingin disampaikan itu sehingga masyarakat ada pasarnya gitu. Jangan, maksud saya informasi kita ini informasi, kenapa masyarakat tidak mau lihat, karena informasinya orang update, tapi kita masih beritanya sore. Tapi memang saya lihat di TVRI Jambi ini sudah ada live YouTube-nya juga, kemudian channel langsung, siaran langsung. Nah, ini suatu hal-hal yang baru dan terkait dengan infrastruktur, saya lihat semenjak Pak Kepsta ini wajah TVRI juga berubah kan, mulai dari apa namanya gedung depan digunakan, studio ya biasanya di belakang ini dulu, kalau ini sekarang ini sebenarnya inovasi. Kalau bahasanya Pak Gubernur itu, kita ini sama-sama membangun negeri, sama-sama, tidak ada lembaga ini, tidak ada lembaga ini, tapi kita satukan visi untuk sama-sama membangun bangsa ini, sama-sama. Jadi tidak ada bedanya. Wah ini ya lebih bagus nih, ini ya. Tapi kita semuanya adalah ingin membangun negeri ini bersama-sama melalui cara dan kegiatan-kegiatannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Taufik. Saya kembali lagi ke Pak Kepsta, Pak Joni. Pak Joni, tadi ada disampaikan oleh Bang Kemas tentang peran TVRI. Baik itu di informasi, edukasi maupun hiburan, tentunya ini harus seimbang dan menarik gitu ya. Dan tantangannya juga kalau kita bersiaran tentunya pengennya ditonton masyarakat, berdampak ke masyarakat. Tapi kita juga punya saingan ini dengan media sosial maupun TV-TV yang lain. Bagaimana melihat peran TVRI sekaligus tantangannya? Baik, kemarin saya cerita sedikit, pemancar kita samar petir. Apa yang terjadi? Di medsos kita diserang. Kenapa siaran TVRI tidak bersiaran? Kan? Artinya masih banyak yang nonton TVRI kan. Kemudian tadi masalah program. Sesuai dengan arahan direksi dan kebijakan TVRI secara nasional, TVRI ini kedepannya menjadi lembaga penyiaran yang berkelas dunia. Visinya? Ya, visinya seperti itu. Nah, ini didapat manakala stasiun penyiaran daerah tadi bisa mensupport TVRI nasional, termasuk TVRI Stasiun Jambi. Yang pertama yang kita lakukan adalah membangun SDM-nya. Bagaimana merubah mindset SDM yang ada, teman-teman yang ada nih. Yuk, kita udah berubah dari mindset lama sudah menuju kasusnya apa? Kita udah berorientasi kepada digitalisasi. Ya kan? Jadi kita tidak lagi berpikir, tidak hanya berpikir siaran kita hanya free to air yang ada di TV. Bagaimana kita mengemas acara juga untuk konsumsi-konsumsi yang ada di platform digital. Oleh karena itu lahirlah suatu program kami, misalnya Lensa UMKM. Lensa UMKM tadi bagaimana kita membantu pemerintah daerah, membantu
pengusaha-pengusaha kecil untuk berpromosi, bukan saja di layar kaca TVRI, tetapi juga di YouTube, di IG, di media sosial Pak ya, medsos lah, termasuk di TikTok, nah seperti itu. Kenapa? Karena misalnya di lensa UMKM kita ambil atau kita shoot 4 UMKM yang ada, tapi durasinya kecil, jangan terlalu panjang. Cukup 5 menit satu UMKM, tetapi itu padat, menarik. Nah, itu perlu SDM untuk membuat itu kan, nah, seperti itu. Tapi itu nanti yang dari 4 UMKM tadi yang beragam tadi kita kemas menjadi program siaran berdurasi 24 menit, karena nanti 6 menitnya akan diisi oleh iklan layanan masyarakat ataupun iklan komersial. Nah, itu nanti dari yang satu konten itu kita lempar ke media sosial, ke platform digital kita. Alhamdulillah itu banyak yang juga yang nonton. Begitu juga dengan majalah udara kita, magazine kita dengan lensa wisata kan gitu. Bahkan kita juga nggak pernah luput rasanya ketika ada event daerah, festival, kita bisa melakukan siaran langsung, ya kan. Bahkan kalaupun nanti Pak Ketua ada misalnya pemerintah daerah menyelenggarakan panran, TVRI udah siap. Kemarin udah dibuktikan waktu acara OJK ya, OJK panran, kita sampaikan kepada OJK. OJK ini mereka siap. Kita kolaborasi bagaimana kita melakukan edukasi dengan jasa keuangan misalnya gitu. Dan kami buktikan bahwa kami sudah bisa ngeliput acara panran ini lari di jalan, kita bisa siaran langsung gitu. Jadi kita bisa buktikan. Nah, ini pernah kami lakukan juga waktu di Lampung gitu. Dan bahkan TVRI Jambi jauh sebelumnya juga sudah menyelenggarakan itu waktu Tour de Sengkarak ya, waktu itu melintasi Kerinci kan seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan teknologi. Pak Kepsa, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang nyata yang sedang terjadi itu seperti judi online tadi, kemudian banyak tawuran, kemudian ada geng motor. Peran TVRI juga ada di situ, Pak Kepsa. Kita ada di iklan layanan masyarakat melalui program termasuk Jambi Bicara. Ini kan memang tidak spesifik bicara tentang tema tertentu, tetapi ini kan bisa kita sosialisasikan tema-tema aktual yang kondisi sekarang. Bahkan kita sudah merancang kerjasama dengan Kumham ya, untuk sosialisasi tentang produk-produk hukum yang ada di kita, supaya apa? Memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau seperti ini akan melanggar hukum, apa sanksinya seperti itu. Nah, kita udah ada MOU nanti dengan Kumham dan tadi kolaborasi. Dalam kondisi sekarang efisiensi, ya nggak ada cara lain. Kita harus berkolaborasi. Kami yakin lembaga, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi, tetapi bagaimana efisiensi ini tidak mengurangi kinerja kita. Itu ada strategi. Contoh, kemarin kita menyelenggarakan lomba dai cilik yang untuk spesial Ramadan, Pak. Kami tidak punya anggaran untuk produksi. Alhamdulillah, Basnas bantu hadiah. Bank Syariah Indonesia, nggak apa-apa sih kita promosikan juga. Bank Syariah Indonesia, gitu kan, support juga tuh hadiah. Kanwil Kemenak juga support untuk juri. Jadi honor juri itu dibayar oleh Kemenak. Tapi programnya menarik. Jadi satu bulan Ramadan itu kita punya program yang menarik dan pesertanya yang lebih seprovinsi Jambi. Ada yang dari Serelangun. Nah, ini yang konten-konten seperti ini yang bisa kita, ke depan yang kita bisa, termasuk nanti koordinasi dengan KPID seperti apa nih kita ke depan. Baik Pak Kepsa, ternyata Bang Kemas sudah dijawab semua. Program-programnya sudah edukatif, sudah informatif dan menghibur, dai cilik tadi dan lain sebagainya. Kemudian untuk tantangan-tantangan di Gen Z, milenial, digital itu juga
sudah dilakukan, banyak media-media sosial kita dan bahkan kolaborasi antar media sosial Pak ya. Iya. Saya lihat dengan Universitas Jambi misalnya, kalau ada kayak gitu, dan nah itu viewersnya sangat banyak. Iya. Apa catatan lain dari Bang Kemas terkait dengan TVRI? Baik, jadi KPID itu punya program literasi media. Jadi kita sudah jalan hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Peserta yang kita bawa itu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kalangan pemuda, ya, tokoh-tokoh organisasi kepemudaan, bahkan sampai tokoh adat juga sudah kita pernah lakukan. Ya. Satu pertanyaan saya yang selalu saya sampaikan Pak Kesta, ini bukan terkait dengan lembaga manapun. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada seluruh audiens yang hadir di literasi media tersebut, saya pertanyaannya satu, kapan terakhir nonton TV? Ya. Itu jawabannya bikin saya sedih Pak. Kita miris Pak. Gimana jawabannya? Jawabannya saya penasaran juga. Lebih dari 2 tahun yang lalu Pak. Artinya itu kan orang-orang tua atau generasi muda? Seluruhnya Pak. Hampir bisa dikatakan. Tapi memang kita menyentuh ke segmen anak muda ya kebanyakan ya. Karena kan kalau yang tua itu kita yakin lah minimal berita nonton ya kan. Tapi anak-anak muda memang saya sedih mendengar jawaban tersebut. Dan pertanyaan kedua yang saya ajukan adalah, ada yang tahu tidak kepanjangan TVRI sebenarnya? Karena kan TVRI udah lama kan, berbeda dengan TV swasta kan, karena mungkin belum terlalu lama kan. Itu saya sampai kasih ini Pak, hadiah apresiasi yang bisa jawab, dan itu jawabnya lama. Ya kan? Nah artinya ini adalah tantangan ya kan. KPID selaku pengawas dan juga pembina ya dari seluruh lembaga penyiaran khususnya yang ada di Provinsi Jambi, kami ingin agar ini loh menyentuh pada konsumen-konsumen yang di tingkat stakeholder ya kan. Karena yang kita hadapi sekarang kan media yang lebih update gitu kan. Nah, mungkin kalau kita bicara terkait aturannya memang tidak banyak yang dilanggar di situ, Pak Kepsa. Sementara teman-teman di lembaga mainstream itu kalau mengeluarkan misalnya contoh ada kejadian kecelakaan itu kan nggak bisa langsung mesti di blur ya kan, banyak sekali kan yang mesti patuhi ya terkait dengan aturan. Nah, harapan kami tentu tadi, kenapa tadi saya mengangkat isu terkait masalah judol dan geng tawuran, karena ini memang yang dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Bahkan yang menyampaikan terkait masalah judol itu pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi kan. Nah itu mesti kita sikapi, mungkin Pak Kepsa nanti kita bisa lebih sinergi lagi lah ke depannya kan, karena ini kita bicara informasi. Ya, balik lagi kepada peran daripada lembaga penyiaran ya kan. Belum lagi kita bicara sebagai perekat sosial, kemudian identitas budaya Jambi ya kan. Bahkan nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepsa, masalah ekonominya kayaknya sudah mulai berjalan ya kan. Artinya memberi ruang bagi teman-teman di UMKM khususnya di Jambi itu untuk dapat berpromosi ya. Karena kalau di tempat lain mungkin ada tarifnya ya Pak gitu ya. Artinya ini juga sebagai promote ya buat teman-teman pengusaha yang skala menengah ke bawah mungkin bisa menghubungi ke TVRI nanti kan bisa dibantu ya kan. Artinya gratis ya. Ya, siap. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Taufik. Bang Taufik, ternyata tugas TVRI itu selain memberikan informasi, edukasi, hiburan gitu ya, tadi sudah dijelaskan, tapi juga banyak tantangan-tantangannya. Kalau menurut Bang Taufik sendiri gimana? Tadi ada catatan dari Bang Kemas bahwa banyak masyarakat yang sekarang tidak melihat TV ya, artinya TV secara yang televisi di rumah, tapi tentunya melihatnya mungkin di gadget. Apa tantangan yang kemudian harus banyak kreativitas dan inovasi untuk TVRI? Menurut Bang Taufik? Baik, yang jelas yang saya sampaikan tadi bahwa migrasi kan, itu konsep yang pertama. Kemudian kalaupun ini kan sebagai badan publik, karena persoalannya kita tidak sama dengan lembaga-lembaga penyiar yang lainnya, yang swasta tadi. Karena ini juga terkait ketika mau produksi kan terkait anggarannya, karena dibiayai oleh APBN, ya kan. Makanya sebenarnya pemerintah harus juga pikirkan hal ini, yang terkait dengan dukungan anggaran. Kemudian ya mohon maaf kalau kita di Jambi ini ada 11 kabupaten kota, ini perlu fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan TVRI sehingga bisa maksimal gitu. Nanti tidak optimal, maksimal aja dulu. Nah, apalagi kalau memang memungkinkan pemerintah daerah yang tadi ada kata Pak Kepsa mau mendorong studio untuk meningkatkan kualitas
dari produksi kita itu akan lebih baik kan. Artinya apa? Kita perlu investasi juga, pemerintah harus investasi juga untuk lembaga penyiaran ini. Kemudian kita sebagai yang menjalankannya juga harus punya inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Sesuai dengan motonya tadi, harus jadi tontonan dan tuntunan. Nah, ini dalam ini filosofinya kan, harus jadi tuntunan dan tontonan gitu. Itu ya. Oke. Untuk penelpon sebentar dulu, kita harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Baik, kita lanjut lagi pemirsa, TVRI Jambi Bicara pada hari ini dengan tema 30 tahun TVRI Jambi berkarya untuk negeri. Saya ke Pak Kepsta lagi. Pak Kepsta, sudah banyak tentunya kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh TVRI. Kita sapa telepon dulu kali gitu. Ya. Baik, kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Selamat sore Pak M. Pariji. Selamat sore dengan Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Waktu singkat nih, Pak. Iya, silakan Pak, singkat saja Pak. Mohon waktu sebentar, Pak. Iya, makanya. Kesapa dulu Pak Pariji ya. Iya, Pak. Biar sopan. Kepala TVRI, LPP TVRI Jambi, Pak Ali Mardo yang saya hormati, M. Taufik Helmi, Ketua KI Provinsi Jambi, sahabat saya, Ketua KPID Provinsi Jambi, Mas Al Fadri. Ya, TVRI lahir 1962 ya. Pertama kali meliput secara nasional itu PON pertama di Jakarta. Ya. Yang kedua ya tentu 30 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun TVRI 30 tahun. Jadi kalau TVRI ini kan kalau 30 tahun artinya strata kaum milenial, Gen Z, belum dewasa, masih panjang. Tagline-nya berkarya untuk negeri Jambi, luar biasa. Jadi TVRI sudah analog ke digital. TVRI bukan TV swasta. Perlu catat. Ya kan, 50% sosial, 50% oriented profit. Plat merah tadi dibahas. Anggaran terbatas, apalagi saat ini terbatas sekali. Jadi pengetatan. Justru itu tentu peran pemerintah provinsi, Pemkot itu harus strong atau kuat mendukung TVRI. Tidak ada sponsor, tidak ada iklan, tapi TVRI tidak tutup. Ya, harapan saya di TVRI ulang tahun ini misalnya SKPD, Pemprov, Pemkot ya cukup berpartisipasi itu mengisi acara dengan dana yang ada. Itu cara mendukung TVRI itu. Nggak usah banyak dana, dikit-dikit aja. Dia tampil mengisi acara. Sistem kalau lihat dari kacamata KPID, KIP ya, kerjanya sudah TVRI sudah menjalankan Undang-Undang 14 2008 tentang KIP. Contoh misalnya di audit terus, lantas ada BPKP masuk, pembinaan keuangan dan sebagainya, itu saya ikuti. Nah dari KPID ya, saya rasa cukup mendidik ya siarannya, tidak merusak mental anak. Baik. Nah cuman harapan saya pada HUT ke-30 ini sesuai janji Al-Haris, Gubernur Jambi ini saya catat di 2003, 2004 sampai dengan sekarang sudah diukur itu stadion pengembangan stasiun TVRI yang baru. Ya kan omong-omong itu. Baik. Ini 2025 udah diukur Dinas PUPR. Sampai sekarang. Baik Pak Yudi. Tidak tahu deh apa prioritas. Karena tidak representatif kalau saya lihat itu di TVRI ada. Baik Pak Yudi. Jadi ya mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan gubernur kena janji. Jadi it's the best untuk TVRI Jambi, TVRI punya kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf, minal izin wal faizin. Mudah-mudahan saya diundang oleh Pak Harlif Marjoni sebagai pemirsa yang sah. Ya, kan? Baik. Terima kasih. Sharing-sharing aja. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu kita harus closing, jadi saya ke Bang Kemas terlebih dahulu. Kira-kira apa harapan yang ingin disampaikan kepada TVRI dan masyarakat, para pemirsa pencinta TVRI? Baik, terima kasih. Tentunya dari KPID mengharapkan TVRI bisa menjadi lembaga publik ya, yang menyampaikan informasi
langsung pada masyarakat, tentunya informasi yang benar, yang layak, ya kan, sesuai dengan undang-undang penyiaran. Lalu yang kedua yang kami cermati adalah terkait masalah edukasi. Mungkin lebih diperbanyak lagi Pak, yang menyangkut dengan kaum Gen Z dan milenial tadi kan. Dulu kalau tidak salah ada cerdas cermat apa itu Pak ya, mungkin bisa ya biar suasananya kembali ini kan Pak, anak-anak muda juga bisa bergabung ya kan. Terakhir terkait masalah hiburan ya kan, mungkin sudah boleh dipikirkan Pak, ada sinetron Jambi gitu kan, yang mengangkat artis-artis Jambi kan. Nah, nanti terkait dengan siapa yang akan merangkap, saya pikir host kita ini cocok juga nih Pak, di salah satu pemerannya. Terima kasih. Begitu dari KPID. Terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Jambi, terus menjadi motor penggerak, memberikan informasi, edukasi yang baik dan hiburan yang sehat pada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bang Kemas, dan singkat saja Bang Taufik, apa harapan usia 30 tahun? Harapan kita ya tentu TVRI Jambi semakin maju, kemudian menjadi pelopor menyampaikan informasi ke publik, dan kami selama ini selalu mendorong badan-badan publik yang ada di Jambi, baik itu vertikal maupun badan publik provinsi, kabupaten, kota, untuk menyampaikan informasi di kegiatannya di TVRI Jambi. Kenapa? Karena TVRI Jambi ini bisa menjangkau ke 11 kabupaten kota. Kemudian masyarakat itu tidak tahu apa sih program BPJS, apa sih programnya OJK. Kalau kemudian badan-badan publik yang lain, nah ini perlu disampaikan. Apakah mereka bisa menganggarkan? Kan mereka ada anggaran sebenarnya. Nah, ini juga badan publik yang lain itu perlu menyampaikan program-programnya di TVRI Jambi ini. Baik. Gitu. Terima kasih. Harus ada kerjasama gitu. Tidak hanya Pak Kepsta yang ngejar, tapi teman-teman badan publik yang lain, apapun namanya programnya. Saya contohkan tadi itu. Saya baru tahu kalau di BPJS itu ada sekian obat yang gini. Nah, mereka harus menyampaikan di sini contohnya, biar masyarakat tahu gitu. Jadi ada manfaatnya setiap informasi disampaikan. Baik, terima kasih Bang Taufik. Terakhir ini Pak Mungkas, Pak Kepsta, harapannya di usia 30 tahun, singkat. Saya tuh mudah terharu sekali. Tadi apa yang disampaikan Pak Yudi, betapa cintanya masyarakat, pemirsa kepada TVRI Jambi. Ya, harapannya pemerintah daerah dapat merealisasikan studio yang representatif ke kita. Minimal misalnya tahun ini fondasinya dulu, kita tahu kondisi keuangan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Misal seperti itu, tapi ada progres kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Harapan kami juga seperti itu. Tetapi Pak Yudi yakinlah bahwa semua pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, seprovinsi Jambi ini sangat support TVRI. Ini dibuktikan di triwulan pertama kerjasama PNBP kita dengan provinsi, dengan kabupaten, kota. Itu number 1 se-Indonesia stasiun penyiaran. Ya, presentasenya number 1. Mudah-mudahan proyeksi kami dari target 1,3 itu menjadi 1,8 misalnya dari kerjasama PNBP. Nah, ini seperti itu. Kenapa? Karena kami apa yang kami berikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, memang sudah diapresiasi oleh pemerintah daerah juga. Kan, seperti itu. Dan memang kondisi sekarang yang tidak memungkinkan, kami paham juga pemerintah daerah juga dalam kondisi seperti ini. Jadi kami juga ucapkan terima kasih pada Komisi Penyiaran. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa kami masuki, tidak kita bisa masuki. Contoh di dana desa, kita tahu dana desa itu kalau penyerapannya di awal tahun, itu kan, itu pembangunan di desa akan menggeliat, perekonomian akan bergairah di desa. Tetapi ketika kami undang misalnya desa atau abdesi itu banyak alasan kan untuk tidak bisa hadir. Tapi kami melalui Komisi Informasi Provinsi, beliau bisa menghadirkan ketua abdesi di sini. Kita bicara, padahal maksud kita bagaimana sih pembangunan di desa menggeliat dimulai dari awal tahun, sehingga perekonomian masyarakat juga akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ada yang nggak bisa kita tembus, jadi kita melalui tangan-tangan seperti Komisi
Jadi memang perlu kolaborasi dan sinergi yang itu akan terus ditingkat oleh TVRI Jambi bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain dan tetap memberikan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat. Terima kasih sekali Pak Gesta, terima kasih Bang Taufik, terima kasih Bang Kemas, dan demikian tadi dialog kita mengenai 30 tahun TVRI Jambi berkarya untuk negeri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.